Hai Aksimania, siapkan telinga, mata dan waktu Anda untuk bersama di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksimania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Dan BPD Bincang Sehat yang disiarkan langsung dari Kodim 0604 Karawang. Hingga saat ini saya sudah bersama para narasumber dalam talk show perkenalkan upaya Pemkab Karawang dalam menangani COVID-19 dan aspek psikososial masyarakat Karawang bersama mendukungkan percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Karawang. Baik, terima kasih para narasumber yang sudah hadir. Pertama ada Dr. Haji Muhsin Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada Dr. Fitra Herdiana SPKK, beliau sebagai Juru Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang. Dan yang ketiga ada Dr. Dr. Gabriela Tantular SPKJ Embiomed, beliau adalah psikiater RSUD Karawang. Dan para pendengar radio dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan talk show dan siaran kami di radio dan juga streaming di 99,6 FM Radio Flamboyan, 102,8 FM di radio, 96,1 FM Radio Aksi, dan 96,9 FM Radio ADM. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Dede juga, partner saya hari ini. Ya, sama sore. Ya, silakan dimulai sama Pak Dede, silakan Dede. Ya, mungkin langsung saya tanya langsung ke Pak Dr. Haji Muhsin Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Karawang. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa dijabarkan tidak Bapak sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Karawang itu seperti apa Bapak untuk kondisi saat ini Bapak? Terima kasih. Kabupaten Karawang kita sudah punya satgas. Jadi setiap saat, satu hari satu hal, kita melakukan apa yang disebut dengan SINOPER, menyampaikan situasi dan kondisi kaitannya tentang COVID-19 di Kabupaten Karawang. Biasanya dilaksanakan setiap jam 16 sore. Sampai saat ini, kemarin data terakhir yang dimiliki di Kabupaten Karawang itu kita mempunyai pasien dalam pengawasan sebanyak 20. Jadi mereka itu ada di rumah sakit, sebagian ada juga yang di rumah, yang sudah sembuh, yang sudah selesai pengawasan ada 8, yang dalam pengawasan ada 18. Itu semua tertata rapi. Kemudian kita juga punya yang dengan ODP, orang dalam pemantauan. Saat kemarin data terakhir ada 1.934 orang. Ini setiap hari naik. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ODP itu selain dari pendata, itu juga dimasukkan ODP, perlu dalam pengawasan. Kemudian orang-orang juga yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi atau belum itu dimasukkan ke situ. Jadi dari 1.934 itu ada 974 yang sudah selesai. Mereka diawasi selama 14 hari. Apabila tidak ada gejala yang baik, mereka selesai. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan apa yang disebut dengan isolasi mandiri. Kemudian yang dalam pemantauan adalah sejak 906. Kemudian di Kabupaten Karawang juga sudah dilakukan pemeriksaan yang disebut dengan terkonfirmasi positif. Jadi yang positif ini saya sampaikan ada 34 orang. Yang 34 orang, ya. Dari 34 orang itu yang 8 lakukan swab dalam keadaan yang ambil langsung tenggorokan atau tubuhnya, kemudian konfirmasi dan dikatakan. Kemudian yang 26 itu dengan menggunakan rapid test. Jadi itu adalah angka-angka yang kita miliki yang selama ini terjadi setiap hari itu terjadi peningkatan. Dalam artian ini kondisi di lapangan setiap saat meningkat. Tentu saja ini dikaitkan dengan bagaimana kita upaya-upaya perlu upaya-upaya untuk optimal lagi dalam rangka pencegahan angka-angka yang tersebut. Itu adalah kondisinya. Kalau lihat dari sebenarnya ternyata ODP itu mampu
tersebar di seluruh kecamatan. Semua kecamatan ada di Kabupaten Probolinggo masuk ada kasusnya. Yang terbesar itu di Jawa Timur dan Jawa Timur sebagainya. Yang terkecil di Cirebon Kabupaten itu cuma ada 2. Kemudian PDT juga tersebar di 15 kecamatan. Kemudian yang termasuk PDT juga itu yang terkonfirmasikan ada di 5 kecamatan. Itu yang kita memiliki data-data terkait seperti itu. Yang terima kasih penjelasan dari Rokin. Ini saya ingin kembali para pendengar, kalau ini bisa Anda dengarkan di 99,8 Radio Laweyan, 102,8 FM Radio, 96,1 FM Radio Aksi, dan 96,9 FM Radio ADS. Dan channel ini disiarkan langsung di Kodim 0604 Karawang. Aku panggil apa nih Pak? Pak Dokter? Dokter? Baik dok, aku mau nanya dok, tadi kan aku dengar tuh untuk yang untuk ODP nah, kita ini kan memang susah ya dok ya, dalam hal menutup jalur atau seperti apa. Nah, untuk pencegahannya sendiri dok, dari dinas kesehatan obat dan apa apa? Jadi kalau dari kita sesuai dengan tupoksi yang sekarang kan bicara bukan dari COVID. Bagaimana kita mencoba melihat situasi seperti ini, kita harus melakukan antisipasi. Jadi banyak kasus di luar, baik yang terkonfirmasi atau tidak, kemungkinan dilakukan pada. Jadi kita coba apa yang disebut dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pembatasan sosial. Jadi harapan sesuai dengan kemarin dan juga di Kabupaten Karawang kita harus mulai kegiatan-kegiatan yang menghindari kegiatan berkerumun orang, kemudian keluar juga apabila berkerumun, itu hal yang dilakukan oleh kesehatan. Termasuk juga di dalamnya itu mengantisipasi seperti ini. Kita menggunakan apa yang disebut dengan pengalaman sosial. Kita coba mereka itu untuk selalu cuci tangan bersama. Karena kita tahu bahwa penyebaran ini kita tidak tahu dari mana, karena kelangkaan poinnya itu dalam penyebaran itu bisa lewat tangan yang memegang tempat-tempat sesuatu yang akibat daripada yang sakit bersih atau terbaru, sehingga itu terjadi penularan dan tempat yang dipegang ke tangan, dari tangan itu bisa juga masuk ke dalam tangan lewat mulut atau lewat mulut. Jadi kalau dengan cuci tangan bisa menghindari terjadinya penularan seperti ini. Dan alangkah baiknya disertai juga dengan penanganan sering-sering pegang makan, pegang makan, minum, semua. Luar biasa ya ini. Jadi kita bagaimana caranya kita balik di usaha tadi dok ya? Apalagi apa itu PHBS dok ya? Kalau sama terjadi gampang ya Pak ya, kalau saya belum hari-hari terus nih maksudnya itu sekarang. Nah, apalagi itu untuk masyarakat sendiri yang masih awal, belum tahu ya. Maksud kita kan kadang-kadang tahu apa penyebabnya, ciri-cirinya, ya kan? Nah, bisa nggak dok nanti dok untuk ciri-cirinya ya apa namanya terjadi virus COVID-19 ini? Jadi kita bicara ini ada segi medisnya, penyakit itu disebabkan oleh virus dari kurungan corona. Virus ini bisa menyerang manusia dan menyebabkan. Salah satunya itu virus ini bisa menyerang pada saluran pernafasan. Jadi itu gejala-gejala yang kambuh seperti batuk, pilek, bisa disertai dengan demam, badan lemas dan lain-lain. Itu infeksi saluran nafas. Disertai juga dengan pernah bepergian atau banyak bepergian ke daerah yang mempunyai seperti ini. Kalau dulu kita bersih dari luar negeri, kalau sekarang itu tidak dilakukan juga harus dilakukan. Jadi ada beberapa perjalanan yang terbatas itu boleh dilakukan pada orang dengan bermacam-macam. Apabila setelah itu timbul gejala yang berat, sesak napas dan sebagainya,
itu bisa dilakukan kepada orang atau pasien dalam pengawasan. Jadi sebetulnya kalau tidak seperti itu akan ada keadaan. Baik, terima kasih dok. Saya sih harapan ya dok ya untuk masyarakat Karawang sekarang udah deh box kemana-mana dok ya, mendingan di rumah aja dok ya mendingan. Salah satu anjuran kita tidak tahu di mana siapa yang melakukan ini diberikan dengan pemeriksaan virtual. Ada orang yang ternyata positif tetapi tidak menunjukkan gejala. Berarti dalam kondisi di lapangan itu umat berada di dalam itu atau ada nah ini kalau mungkin dalam artian perlu dipastikan. Jadi salah satu cara itu bagaimana umat itu jangan masuk ke tubuh perempuan dengan cara salah satunya itu yang dilakukan sekarang ini yang dalam kalau bulan rumah kurasa jangan masuk ke bulan perempuan itu juga Terima kasih. Selanjutnya nih untuk Pak Dr. Fitnah ya, Pak Dr. Fitnah. Alhamdulillah baik. Cuacanya luar biasa ya. Iya, hujan ya. Baik Pak Fitnah, boleh diterangkan dulu Pak Fitnah ini sebagai apa di divisi Komisi 19 ini? Saya sendiri sebagai juru bicara untuk percepatan penanganan COVID-19 dan juga sebagai ketua divisi data dan pengembangan. Jadi sebenarnya kerjaannya yang menyampaikan apa yang terjadi di Karawang hari pada masyarakat Karawang, lalu juga himbauan-himbauan apa dan juga perlu sampaikan kepada masyarakat dan juga progresivitas yang telah dikerjakan untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Tadi kan sempat disampaikan juga oleh Pak Menteri masalah dan positif ya. Nah untuk saya kita tahu kalau sudah sendiri bisa Tadi sebenarnya sebenarnya tidak ada tambahan yang memang tinggi orang bergejala. Orang bergejala itu biasanya pasien umumnya kontak erat tapi masih bergejala apapun. Lalu ODP kalau ada pasien jadi yang namanya kontak erat tetapi ada simptomatik misalnya ada kepingan, lalu juga demam, lalu juga ada riwayat kontak erat atau kemudian dari kalau dulu dari komunikasi tapi sekarang dari transmisi lokal itu bisa juga akhirnya dijadikan PDP. Lalu PDP itu pasien dalam penanganan. Jadi ini biasanya ada riwayat kontak plus ditambah gejala yang berhubungan dengan PDP, misalnya ditambah sesak atau dalam komunikasi. Kontak erat atau kepergian itu ya dilakukan dalam dilakukan PDP. Nah kalau misalnya yang bergejala ya, nah sekarang ini lagi ramai juga tidak bergejala. Itu bisa dijelaskan nggak maksudnya itu tanpa gejala itu kita pilihannya apa betul? Karena kan bisa terlihat gitu, enggak, demam enggak, apa yang bisa dilihat? Jadi biasanya kalau yang tidak bergejala tetapi ada kondisi positif itu biasa kita sebut sebagai carrier. Jadi kita tidak mengetahui misalnya saya dengan tasnya, saya kan nggak tahu kan kadang sehat-sehat, tetapi bisa misalnya rapid test atau kan swab test sehingga positif. Tapi sebenarnya tidak bergejala sama sekali. Nah ini yang memang harus kita hati-hati. Namun mereka ingin bersosialisasi, lalu juga menghindari kerumunan atau keramaian, lalu juga apabila tidak kerumunan yang mendadak lebih baik tinggal di rumah saja. Kita nggak tahu tentang pengeluaran. Misalnya, saya mau ketemu Dr. Nurdin di rumah sakit. Pada saat berada di rumah sakit, kita dengan saya ojek
lalu saya ketemu dari servis, tapi kan saya tidak tahu bahwa ternyata secara tidak langsung setelah saya positif, saya melarang kepada PPN dari servis ini atau apa ini yang sulit untuk kita deteksi. Tapi kalau misalnya kita berpenuhi, kan lebih mudah mendeteksi kelompok B ini. Misalnya yang kita ketemu jalan atau kita tidak tahu atau kita tidak langsung Nanti melalui tes ya, kalau misalnya tes ini sebenarnya yang diprioritaskan itu siapa saja? Mungkin anak tertentu atau mungkin yang sudah masuk PDP atau PDP. Sebenarnya untuk yang kita kan sudah melakukan rapid test bahwa telah dijelaskan jelas oleh Pak Gubernur ya di Instagramnya malah dibuat suatu video. Berarti jelas kapan sih melakukan rapid test? Itu jelas yang pertama adalah ODP, PDP, lalu juga ring pertama daripada konfirmasi positif. Nah, sehingga kenapa kita ring pertama terkonfirmasi positif supaya kita bisa melihat penyebaran yang sehingga mata yang bisa terputus. Nah, misalnya dari satu ada positif, kita ada keringguan kan, itu terus kita cari. Itu yang dilakukan oleh gugus kecepatan 619. Di sini ada dinas kesehatan, BPBD, dibantu oleh TNI dan Polri, dan semua stakeholder di Kabupaten Karawang. Kami secara aktif dan juga teman-teman puskesmas mendukung untuk apabila tidak bisa sehingga masyarakat bisa lebih cepat terputus. Kalau yang rekomendasi itu yang ya maksudnya itu bagaimana itu caranya gitu orang tuh biar tes rekomendasi siapa datang mana sebenarnya ada dua jalur ya bisa melalui ada psikobat itu yaitu bisa tes mandiri lewat situ atau misal dinas kesehatan secara aktif membuat message atau di dalam WA atau namanya siapa, dapat keluhan apa, lalu juga saat dan digalakkan video ya sehingga dari kita bisa melihat apakah orang yang PDP atau PDP. Kalau PDP pasti ada prioritasan untuk melakukan tes. karena itu seperti saya sih ya di kabupaten yang lain jadi setiap orang yang datang diundangkan yang untuk daftar ODP-nya diundang ke dinas kesehatan jadi dia bisa bawa darah tapi dia semua suka nah dari dinas kesehatan awal sendiri sudah ada di daerah seperti itu Kita melakukan dari mulai hari yang lalu ya sampai Selasa, Rabu sampai Kamis. Jadi kita mempunyai data-data ODP, kemudian data-data yang PDP semua kita letak di sana. Prioritaskan hari yang benar. Diundang dengan itu dengan berbagai ketentuan, salah satunya itu tidak boleh terbunuh. Jadi kayak anti preventif. Jadi mereka dilakukan seperti itu, mereka bisa turun, kemudian kita tes, setelah itu keluar, tunggu hasilnya, seperti apa lagi. Itu kan dilakukan. nah kalau untuk lagi karena anggota dari tes itu semuanya ya kan itu kalau itu suka atau di seperti apa kan gitu Pak bisa ditanya nggak cara tes seperti apa Caranya mudah sekali. Jadi kalau ada orang yang merasa berapa dengan yang terkonfirmasi positif, dengan jadi di sana ditanyakan nama, identitas, termasuk nomor HP dan kapan kontak dengan positif. Setelah itu masuk kepada satu sistem yang ada di kesehatan, semuanya akan dikaji. Apakah itu termasuk diprioritaskan atau tidak? Jadi akan menunggu waktunya. Kalau memang diprioritaskan, suatu saat pasti akan digunakan untuk dilakukan aktivitas di tempat yang sudah ditentukan. Ya, saya sudah dijelaskan mengenai secara medis ya. Saya juga penasaran Pak Denny, mengenai berbicara sama Dr. Gaby, psikiater Restri Karawang mengenai apa saja aspek psikososial yang
rumah yang tadinya mungkin punya aktivitas sedikit banyak terus tahu terus gitu. Nah itu tentu menimbulkan lingkungan tingkat tinggi ya. Dan akhirnya memang banyak gejala-gejala seperti depresi, cemas, susah tidur seperti itu yang bisa muncul dari konsumsi ini. Jadi mungkin kita harus lebih aware aja dengan kondisi psikis kita, katanya kondisi psikisnya aja, tapi kondisi psikis kita juga harus tahu gitu. Karena kalau misalnya psikis kita juga lemah, maka mungkin psikis kita juga akan lebih cepat. Betul, tidak harus pikiran dia sendiri gitu ya. Iya, bawa handphone aja, bawa kita di rumah ya udah santai aja di rumah gitu ya. Paling gitu, maksudnya gini dok, kan yang namanya sudah seperti itu dok. Nah, saya kan sekarang kita melihatnya anak-anak yang biasanya main, gitu kan dia sekarang di rumah. Yang biasanya sekolahnya juga kan berangkat ya pagi pulang terus dari sekolah gitu kan ya. Sekarang di rumah nih. Cara mengatasi itu dok, anak-anak itu bagaimana? Orang tua dok biar anak-anak tahu dok. Apalagi ibu-ibu. Yes, betul. Iya. Jadi kalau misalnya biasanya kalau misalnya sekolah kan pasti ada jadwalnya nih. Misalnya nih jadwalnya jam itu belajar nih sama guru, sama teman gitu ya. Nah kalau misalnya memang punya fasilitas seperti wifi nih di rumah, itu kan berarti masih bisa kita kontak nih sama guru, sama teman-teman sekelas misalnya ya kan. Nah itu atur aja jadwalnya misalnya dari jam 7 sampai jam 9. Dia nanti jam 9 dengan sarapan. Jadi biar ibunya juga bisa bermanfaat gitu ya. Nah, terus kemudian juga jangan lupa bahwa ada aktivitas fisik nih harus gitu. Jadi misalnya jam 10 sampai jam 11 pagi di rumah, misalnya dia harus olahraganya yang ringan-ringan aja seperti itu gitu seperti itu. Jadi untuk iman sendiri, kalau sudah misalnya kita kan setiap hari kan di medsos ya, WA atau bacanya juga COVID gitu, tiba-tiba dia rasa yang dulu, saya sakit, apa saya COVID gitu, apa yang harus gimana kemudian gitu ya? Karena dia mulai merasakan seperti itu ya. Nah itu yang namanya psikosomatis. Jadi kita karena ada orang yang misalnya mengalami gejala-gejala yang seperti ini dan kemudian dikatakan COVID, akhirnya kita merasa seolah ada sakit tenggorokan, ada batuk, ya kayaknya panas deh gitu ya. Nah memang itu adalah sebuah hal yang wajar. Tapi kita harus lihat secara objektifnya nih. Misalnya ngerasa panas, kalau punya termometer di rumah, mendingan cobain gitu. Apakah memang udah 37, 38 setengah misalnya gitu. Oke, tapi memang benar panas. Tapi kalau misalnya ternyata pas di tem kok 30 setengah, nah pikiran aja. Iya, berarti sebenarnya bagi kita pikiran ya. Jadi karena namanya Psikosomatis. psikosomatis. Jadi ibu kalau mendengar sebenarnya itu, jadi sudah tahu nih. Jadi cermati dulu, jangan sampai setiap dapat medsos apa ya namanya panik, ya panikan itu Atau beritanya hoax gitu ya. Karena sekarang mereka ada Nah, terus di sini itu yang sudah dilakukan di PES Sarawak sendiri Pak untuk ke sekolahan atau ke lingkungan gitu Pak untuk masalah COVID-19 ini apa aja yang dilakukan? Jadi kalau sekarang ini kita bergerak di gugus tugas saja. Jadi gugus tugas sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan baik dari mulai mengeluarkan surat edaran ke masyarakat, kemudian selain surat edaran himbauan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang membuka orang lain tidak dilakukan. Termasuk untuk daerah-daerah tertentu untuk peribadatan pun himbauan. Tinggal melihat situasi dan solusi laporan masing-masing. Karena itu adalah salah satu syarat bagaimana kita memutuskan masalah tersebut. Kemudian hal yang paling kelihatan kita sudah bikin surat edaran dari mulai himbauan, kemudian himbauan untuk melakukan disinfektan mandiri. Alhamdulillah sekarang ini yang melakukan itu hampir setiap desa melaksanakan kegiatan seperti itu. Sehingga nantinya diharapkan setiap rumah itu bisa melakukan dengan desinfektasi dengan cara sederhana. Tidak usah kayak yang dilakukan dokter Kerawang, tergantung dokter mobil, usah. Yang paling penting kalau di rumah tetangganya punya semprotan tangan itu bisa digunakan. Ataupun kalau perlu dengan menggunakan
alat tingkat itu bisa oke. Kalau disinfektan kita udah ajarkan kalau negara itu bagaimana cara membuat disinfektan dengan barang-barang atau tanaman yang ada di dalamnya. Kemudian dari saya juga informasinya sudah melakukan karena himbauan sudah dilakukan, masih juga ada orang-orang yang masih senang kumpul-kumpul. Dalam artian melakukan misalnya himbauan secara selalu dari PNI, Polri, sama-sama PPP tempat-tempat yang telah berkumpul teman-teman. Karena mungkin seminggu yang lalu mereka masih siap tinggal di rumah, tapi tetap kita harus menghimbau mereka itu yang sampai kumpul-kumpul di luar dengan tujuan-tujuan yang tidak ada. Itu dari kita menyatakan informasi setiap malam untuk melihat apakah suratnya yang atau himbauan dari pemerintah dasar khusus sudah dilaksanakan tidak ada salah. Itu dia lain selalu diingatkan. Makanya bersyukur Indonesia sendiri itu masih baik caranya mengingatnya teguran-teguran yang lebih enak gitu ya. Ingat balik masyarakatnya semoga masyarakat Karawang sekarang sadar apa sih kenapa sih harus Oke, menarik ini. Kita kan tidak boleh ada keramaian atau mungkin perkumpulan gitu ya. Sebenarnya ini apa sih yang dimaksud tidak boleh berkumpul gitu? Jarak berapa meter yang diperbolehkan? Karena kan saat ini mungkin kalau kita berkumpul dibilangnya tekniknya berkumpul Pak. Nah, ini ada batasan tertentu dan juga mungkin berapa meter gitu. Karena kan ada juga yang masih keluar belanja sembako rumah tangga. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat maksudnya itu apa sih dampaknya kalau kita berkumpul keramaian gitu Pak? Mungkin menurut Sabitra bisa dijelaskan. Terima kasih Mas. Nah, jadi kalau undang itu kalau tidak salah ada 20 orang. Nah, lalu juga untuk jarak 1 sampai 2 meter. Jadi pun untuk dulu itu 1 sampai 2 meter. Karena apa? Nah, yang tadi itu misalnya kenapa maksud keramaian lakukan apa ini? Misalnya ada seseorang terkonfirmasi positif tetapi carrier. Biar ini menulangkan saat tidak langsung, sudah sampai imunitas kita turun, akhirnya kita tertular seperti itu. Karena ya orangnya terlihat baik-baik saja, gitu kan? Nah, sama juga jadi makanya kenapa kalaupun kita bisa sudah mulai mengantri di ATM sudah ada batas-batasnya, atau kita ke supermarket mau membayar sudah ada batas-batasnya. Itulah yang sangat penting. Jadi dan pemerintah rumah sudah menunjukkan bahwa ada hashtag di rumah aja gitu. Kalau tidak perlu pulang nggak usah keluar ke supermarket juga bisa cukup 1 minggu sekali gitu kan. tergantung tujuan lagi Ya, perlu kayak gitu. tujuannya soal misi gitu ya. Biasanya shopping jadi kita shopping gitu kan. Suami suka ya. Pasti. Karena dia terlibat gitu, karena kan oke di rumah saja gitu, tapi masih banyak mereka yang harus tidak di rumah saja gitu. Mungkin itu edukasi juga, mungkin kayak mendorong itu seperti apa gitu, mungkin masuk ATM itu pakai seperti apa gitu. Mungkin yang paling minimal itu pakai masker dan pakai sanitizer ya. Nah gitu. Sedangkan sekarang memang sudah diwajibkan. Jadi memakai masker itu sudah diwajibkan. Maksudnya diwajibkan? Sudah diwajibkan memakai masker. Ya. Jadi ya untuk orang sehat memakai masker bisa memakai masker yang kain dengan 2 lapis. Masker bedah itu dipakai hanya untuk tenaga kesehatan atau untuk orang yang sakit. Nah, lalu juga masker yang 96 itu memang untuk biasanya dokter yang merawat pasien atau pasien tersebut ini. Itu gimana tuh? Karena masyarakat juga tahu takutnya berpikir kalau masker kayak itu nggak bagus gitu. Taunya dia berpikirnya pengennya medis aja gitu. Nah, dan kalau untuk penjelasan sendiri itu kalau bisa dijabarkan ini kan buat medis, berarti ini hanya buat orang sakit yang itu apa ya yang biasa aja. Kalau masker medis ini hanya untuk orang sakit dan untuk petugas kesehatan. Gitu. Karena saat ini kenapa? Saat ini sangat masker ini sangat sulit sekali didapatkan dan harganya sangat mahal. Naik bisa 500-600% harganya. Sehingga kalaupun dengan masker kain itu tetap fungsinya kan apalagi untuk orang sehat. Sebenarnya supaya apabila kan penularan ini mulai droplet.
karena kalau surface kulit banyak yang terjadi iritasi gitu. Iya, karena ada alkoholnya. Sehingga yang paling benar adalah menggunakan cuci tangan dengan air mengalir. Hand sanitizer digunakan apabila tidak terdapat air yang mengalir atau dalam keadaan darurat. Kalau misalnya keadaan darurat atau di kantor menggunakan hand sanitizer, bisa juga ditambah dengan kita menggunakan gelombang untuk tangan sehari 3 sampai 4 kali sehari. Tapi tetap setelah hand sanitizer tetap harus cuci tangan karena kan tetap ada resikonya. Sisa dari virusnya yang mati itu tetap harus dibersihkan dengan air yang mengalir. Karena ada kejadian juga dia pakai hand sanitizer ya. Terus dia dapur ada gitu, nyalain kompor dan itu langsung bersabar. Iya, betul. Berarti lebih baik di tangan gitu ya. Jadi hand sanitizer ini dapat saja gitu. Mungkin buat penanganan itu cuma pada yang berada di rumah saja daripada kita beli mahal hand sanitizer ya lebih di tangan saja dengan sabun. Nah, kita ingatkan kembali untuk para pendengar radio di mana berada, siaran ini disiarkan langsung oleh Kap Radio yaitu 99,6 FM Radio Pulau Moya, 102,8 FM di Radio, 96,1 FM Radio Aksi dan 96,9 FM Radio AJS. Nah, saya mau belajar lagi sama Dr. Gaby ini. Nah, itu menarik sekali Dr. Gaby karena kan banyak yang di rumah saja. Mungkin ada ini kiat-kiat bagaimana kita supaya tidak stres gitu. Mungkin ada yang belajar online, ada yang kuliah online, sama yang kerjanya di rumah juga. Itu ada kiat-kiat supaya kita tidak merasa stres gitu. Kalau misalnya memang kita kan mau sekarang ini ada pilihan ini harus selalu di rumah kan. Nah itu memang biasakan bahwa kita punya aktivitas waktu di rumah aja ya. Jadi jangan sampai misalnya tidur satu terus bangun jam 10 kan itu kan juga bagus gitu ya. Jadi tetap usahakan ritme kita sama dulu seperti kita bekerja di luar rumah. Bangun pagi, sarapan, kemudian usahakan olahraga dengan sebentar gitu ya. Kemudian juga mulai dengan bekerja. Sebenarnya kalau misalnya memang bisa bekerja dari rumah dengan internet ya kerja di situ gitu. Dari misalnya Pak itu dia menggunakan banyak tugas kemudian kita untuk ya doa gitu buat biasa. Kemudian juga jangan lupa untuk tetap misalnya lakukan aktivitas kayak berjemur di matahari. Sekarang lagi banyak dilakukan oleh masyarakat yang berjemur. Nah, lagi itu berjemur itu baiknya di jam berapa ya? Silakan di jam berapa baiknya? Jadi sebenarnya untuk berjemur itu di bawah jam 10, sekitar jam 10 sama di atas jam 14. Karena kalau pada saat lebih dari jam 10 itu sinar ultraviolet itu keadaannya kadang sangat tinggi sekali. Sehingga bukan vitamin D yang kita didapatkan, tetapi akhirnya menjadi sunburn atau terbakar. Sehingga kan ada beberapa nih di masyarakat bahwa menyebutkan dengan ada berjemur bisa mematikan virus corona. Nah itu sebenarnya salah. Nah, sebenarnya adalah dengan adanya berjemur itu akan meningkatkan vitamin D dalam tubuh. Sehingga dengan meningkatkan vitamin D dalam tubuh, keadaan imunitas kita akan terjaga dan akan bertambah. Sehingga dengan keadaan imunitas yang bertambah, itu akan terjaga dari virus COVID-19. Jadi bukan karena berjemur, akhirnya virus coronanya mati seperti itu. Dan juga berjemurnya juga tidak kumpul ya. Awalnya Waktunya cukup sekitar 10-15 menit. Lebih dari itu aja. Nah itu udah nggak boleh, itu takutnya takut terbakar. Terbakar ya. Sama ada yang kering Pak. Kalau vitamin D-nya banyak itu bisa mengurangi infeksi juga. Iya. Iya. Jadi memang nggak ada rutinnya kok berjemur ya. Kalau bisa menginfeksi ya pasti kepanasannya. Apalagi kalau lagi nyuri, ini pun malah nyuri pada. Jadi dok, ada saat kemarin film itu viral di media ya, sampai orang yang kena virus corona yang meninggal, dan masyarakat itu nggak mau terima tuh. Nah, untuk penjabaran sendiri, emang ngaruh dong misalnya orang meninggal corona bisa dibalik dok? Ini memang sebenarnya
kita harus jelaskan kepada masyarakat bahwa jelas pada saat orang inangnya meninggal, virus itu akan mati. Gitu. Jadi pada saat pasien corona ini meninggal, virusnya pun itu akan mati. Dan juga di Kabupaten Karawang ini telah standar dengan standar WHO dan standar Kementerian Kesehatan. Misalnya pada saat jenazah itu meninggal, disinfeksi dan juga dibungkus dengan plastik. Sehingga dengan dibungkus dengan plastik itu insya Allah tidak akan menularkan. Nah ini yang akan saya minta bantu kepada teman-teman media ini untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa apabila virus ada pasien corona yang meninggal itu nggak usah takut, gitu, nggak usah takut. Nah, kebayangkan kita harus lebih bisa berempati terhadap keluarganya. Kalau kita atau keluarga kita yang meninggal atau terkena corona seperti apa? Jangan tambah lagi dengan adanya stigma di masyarakat sehingga keluarga harus meninggal. Itulah sebenarnya. Maka kita perlu mensosialisasikan ini kepada masyarakat Karawang. Saya tegaskan bahwa apabila pasien kasus corona yang meninggal itu tidak akan menularkan kepada siapapun. Karena pada saat inangnya mati, virusnya pun itu akan mati. Dan Dinas Kesehatan Karawang telah untuk pemakaman telah sesuai prosedur dengan Kemenkes dan menurut WHO sehingga aman. Itu kita jelaskan, pendengar pun harus tahu. Jadi jangan sampai gara-gara sebenarnya itu bahaya. Betul. Nah, itu bahaya. Makanya setiap orang dari berita masalah COVID atau tentang apapun itu, orang cuma dulu dan langsung share. Karena kalau misalnya kita langsung share, yang orang nggak tinggi itu bakal langsung panik. Kembali gimana nih? Nah, untuk menyikapi itu sendiri menangani resource kita harus tahu. Terus itu bagaimana cara antisipasinya dok? Biar terlalu sampai dulu. Oke, kalau misalnya biasanya gitu kalau dari WHO biasanya kita harus batasi nih, apalagi yang membaca WA gitu ya. Batasi aja deh itu 2 kali nih sehari. Jangan setiap hari diprototin terus setiap saat setiap jam. Nah, 2 kali sehari. Kemudian biasakan juga untuk berhitung ini baca semuanya di mana. Kalau ada di WHO atau dari Kemenkes atau mungkin dari Kabupaten Karawang. Pokoknya harus dari sumber yang resmi. Nah, kalau misalnya kita lihat ini nggak jelas siapa pemiliknya, terus ada cerita-cerita seperti itu, wah ini kayaknya kita harus ragu, betul apa enggak? Betul. Masalahnya kan dari awal kan terlalu disikir gitu kan, dan ujung-ujungnya jadi apa gitu kan. Nah, balik lagi dari dari Dinas Karawang sendiri itu sudah ada informasi untuk masalah pengobatan atau seperti apa tuh? Jadi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan tentu saja semuanya harus bekerja sama, terutama dalam menghadapi situasi seperti ini kita harus berkewaspadaan. Tapi jangan sampai menimbulkan kepanikan. Kayak tadi, misalkan saya baca di medsos, saya cerita dari sana dari sini. Apabila saya berpergian ke luar daerah, ternyata batuk pilek, jelaskan sebenarnya ini. Tapi kalau saya terkhawatir, kalau menemukan seperti itu, hubungi aja kita kesehatan. Yang baik di fasilitas pemerintah ataupun swasta. Konsultasi di sana, silakan periksa. Kalau nanti berdasarkan rasa medis ada hal-hal yang kurang pas atau mengarah kepada sesuatu yang tidak diharapkan, mereka berkomunikasi sendiri. Pada prinsipnya, kalau sudah terasa terjadi di daerah, kemudian dia mendapatkan gejala yang kurang enak, konsultasi aja. Kalau perlu, datang aja ke rumah sakit. Nanti bisa akan dikatakan. Kalau memang itu penyakit biasa, tapi kalau ada indikasi itu nanti rumah sakitnya akan menyelesaikan selanjutnya apa yang berlaku. Kebetulan saya sampaikan di sini bahwa setiap rumah sakit juga harus bisa menerima klien kita yang membutuhkan.
dan tidak boleh kejadian di Kabupaten Karawang kalau ada penolakan. Terima itu, setelah terima tangani, apabila ada hal-hal yang mengarah ke sana, kita sudah mempunyai sistem salah satunya aja yang bisa informasikan di sini, rumah sakit umum Karawang. Kalau yang lain, insya Allah rumah sakit swasta punya isolasi dan simpan situ dirawat situ bisa. Kemudian apabila kita juga mudah menyiapkan dari fasilitas pemerintah rumah sakit Karawang, siap juga. Dan pusat rakyat, semuanya rumah sakit datanya tidak terupdate di fasilitas sekarang. Kalau kepala puskesmas tinggal dilihat menuju kemana mana yang konsultasi ini bisa. Berarti untuk rumah sakit banyak ada edukasi. betul. Jadi itu juga kaitannya dengan kita punya dua rumah sakit yang cukup bagus untuk menjadi pabrik sehari dan siap menerima melayani kasus, termasuk satu lagi rumah sakit swasta yang diperlukan siap menerima kasus. Yang paling penting yang diperlukan kebaikan dan ikuti aja saran-saran dari rumah sakit apa yang perlu dilakukan. Insya Allah akan pelayanan yang baik kalau rumah sakit. Ada kontennya sendiri Pak ya? Kenapa? Untuk konten travel sendiri ada ya? Silakan aja mau bisa sebentar videonya informasi karena kita di sini ada yang dan saya mudah-mudahan Mudah-mudahan nih COVID-19 ini nggak terlalu lama di Indonesia. Karena ini kan lagi omikron nih Pak. Luar biasa ya. Ini kan udah minggu Pak. Gigi lagi saya tanya. Nanti ada yang kami ada ya di tempat ini juga banyak. Nah ini bukan lagi ada pulang kampung. Jadi itu. Nah ini mungkin ada yang bisa mungkin dari para dokter ini maksudnya pulang kampung ini apakah bisa difasilitasi untuk tes itu? Karena kan Karawang ini kan jadi zona merah gitu ya. Mungkin dari dua Karawang yang akan Karawang gitu. Ini kalau dokter bisa dijelaskan gitu. Jadi memang anjuran kami adalah lebih baik kita pergi dulu, produknya ditunda. Nah, barangkali nanti sudah menerapkan dengan Kementerian Kesehatan bahwa pada saat ada orang yang menuju ke sini langsung ditetapkan sebagai ODP. Langsung Jadi ODP. Jadi 14 hari isolasi nanti ini. Karena kita juga tidak tahu apakah saya tadi saya jelaskan, mungkin kita merasa sehat, tapi saat tidak langsung kita ingin bertemu keluarga yang kita cintai, tapi ternyata kita membawa virus itu cara kita langsung. Lalu tadi bisa pengecekan juga sama dengan alat rapid test yang sangat terbatas, gitu kan? Kita juga agak sulit untuk semua yang murid kita rapid test semua, karena alatnya pun sangat terbatas. Karena apa? Ini pandemi ini satu dunia sedang mengalami corona ini. Kenapa APD sulit? Kenapa rapid test sulit? Karena kenapa masker sulit? Ini benar-benar sampai saya ada teman yang di Cina, itu pun dia benar-benar berhutang, gitu. Karena satu dunia, kecuali mungkin hanya Indonesia saja itu masih bisa tercover lah. Tapi ini kan kita seluruh dunia, makanya lebih baik kita mengikuti himbauan dan pemerintah. Kan sebenarnya hanya untuk sementara waktu saja, gitu, bukan untuk selama-lamanya. Jadi harus kerjasama ya semua dengan masyarakat ya, dengan kita aja dokter ya gitu ya. Di rumah aja semua harus disepakati aja gitu ya. Cuma karena belum terjadi masyarakat ini masih baru-baru untuk mereka. Dari komunitas sendiri Pak, udah ada juga surat-surat edaran bagi para pengusaha yang sedang masih kita kan pada saat ini masih ada aktivitas di pasar, kayak semacam kayak bolos, ya material dan sebagainya. Nah itu sudah ada momen untuk pengusaha-pengusaha juga. Jadi kalau untuk beberapa fasilitas umum dari mulai sekarang dari pasar, kalau biasanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh fasilitas yang segera. Kalau untuk usaha itu mulai dari organisasinya, yang kerjanya jadi mulai kecuali satu mungkin yang berada dalam satu garis. Jika kami coba ke sana, kelihatannya sekarang seperti para berarti pasar-pasar kalau tidak ini ada kekurangan yang berani. Bahkan kalau untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak bermanfaat itu pun belum cukup. Misalnya
ada kadarnya dari Kemenkes. Sehingga itu tidak kan kita nggak tahu kadar seperti apa kan yang tadi itu ya memang itu bisa jadi berbahaya. Dan juga apabila mengenai selaput, misalnya selaput mata, selaput sekitar lubang mulut gitu kan, itu pasti akan bisa berbahaya karena akan masuk dalam peredaran darah dan dalam tubuh manusia. Ya, berarti mungkin ada yang lebih cara yang lebih baik itu mungkin selain di steril misalnya untuk temperatur suhu, cuci tangan atau mengganti pakaian setelah sampai kerja atau rumah. Betul. Jadi saya memang selalu bilang tadi mungkin yang pertama social distancing, yang kedua isolasi mandiri di rumahnya, ya hashtag di rumah aja. Lalu juga tetap kita PHBS dalam hidup bersih dan sehat. Apa saja setiap yang ukur, olahraga yang teratur 16-30 menit, lalu juga makanan yang bergizi 4-5 sempurna, dan juga cuci tangan yang paling penting. Cuci tangan menggunakan air yang mengalir, dan juga ada etika batuk atau bersin yang memang kita harus selalu pelihara. Betul, karena ini pada kita nggak tahu sampai kapan dong kayak gitu ya. Tapi saya juga melihat ada yang juga itu yang jarang ketemu sama anaknya bisa ketemu di rumah. Karena saya baca jurnal. Oh gitu. Jurnal ini mengenai COVID-19 di Cina, bahwa sebenarnya dengan 70% kita disiplin melakukan social distancing, itu 70% akan menurunkan angka dari COVID-19 sebesar itu loh 70%. Sehingga ya kita harus benar-benar disiplin, harus bisa menahan diri, karena kita melihat ini bukan hanya kita saja, tapi kita secara tidak langsung merugikan orang lain. Nah itu yang harus kita pegang. Dan tidak terasa ada yang kita sudah di acara kita harus sebenarnya pengen banyak usahanya dong. Kalau bisa kita lupa aja dong ya. Kita akan kembali untuk para pendengar bisa dengarkan di 99,8 FM Radio Surabaya, 102,8 FM Radio, 9,1 FM Radio Aceh, dan 9,9 FM Radio Aceh. Terakhir nih, ada pesan dan harapan untuk masyarakat Karawang menghadapi pandemi COVID-19 ini di Dr. Kita atau Dr. Rodin. Kita dulu deh. Terima kasih. Jadi semua edaran, semua himbauan dan mungkin semua perintah kepada masyarakat, yaitu menurunkan kejadian kasus corona. Asal masyarakat semua kompak melakukan semua ini, insya Allah corona dapat kita besar. Karena kalau tidak digerakkan oleh semua orang, seperti tadi, yang satu masih sering keluar, yang lain benar, yang satu melakukan PHB, rumahnya secara pribadi dan sebagainya, tidak itu sangat berpengaruh. Dengan kekompakan, kebersamaan, insya Allah semua ini bisa teratasi dengan baik di Kabupaten Karawang. Justru harapan saya di sini, masyarakat harus berkomitmen bahwa mereka harus berdaya dengan usaha sendiri mampu, tidak mengandalkan pemerintah. Pemerintah ini kebijakan, masyarakat yang akan melaksanakan. Asal dilaksanakan semua itu dengan proses baik, insya Allah bisa terlaksana. Seperti katakan tadi, dengan melakukan pembatasan ketat ataupun jarak bisa menurunkan jarak seperti itu. Tapi kalau itu dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan kepada Allah bisa cepat selesai menyelesaikan sesuatu itu. Amin. Jadi sebenarnya untuk COVID-19 ini bukan hanya saja dari pemerintah, tetapi ini merupakan kewajiban kita semuanya. Untuk karena dengan kita bersatu padu semuanya disiplin, itu bisa menurunkan angka COVID-19. Jadi ada yang namanya pentahelix. Pentahelix itu apa saja? Akademisi, businessman, community, lalu government, dan media. Jadi kalau hanya pemerintah saja, hanya G saja, hanya government saja, ini tidak akan tercapai. Sehingga kita perlunya akademisi, misalnya seperti Dr. Kelly. Jadi bagaimana sih dari sisi psikologisnya, lalu dari segi bisnis, bagaimana orang teman-teman yang mempunyai rezeki lebih kita membantu satu sama lain. Lalu komunitas banyak di Karawang bersatu padu untuk mengkampanye mengenai COVID-19 ini. Hashtag di rumah saja itu kan benar-benar sangat membantu.
Jadi government sendiri juga tidak bisa berjalan sendiri. Dan juga media, tanpa teman-teman media, ini kita juga tidak bisa mengkampanyekan COVID-19 secara masif. Tidak bisa sampai dengan ke masyarakat. Jadi saya juga di sini berterima kasih kepada teman-teman media yang membantu kami Satgas penanganan COVID-19 untuk selalu mengkampanyekan mengenai COVID-19. Ayo, kita bisa lawan corona. Kita bersama-sama bersatu padu masyarakat Karawang untuk selalu social distancing dan juga dengan selalu di rumah saja. Dan juga jangan lupa kalau juga bersih dan sehat. Ada tambahan Karena pastinya ya kita semua harus optimis ya, bahwa kita pasti bisa melewati gitu. Dan satu lagi yang namanya social distancing itu bukan social isolation ya. Jadi tetap kita bisa terhubung sama terhadap kita, keluarga kita, cuma caranya hanya berbeda aja, bukan hanya dengan secara fisik. Gitu. terakhir satu lagi mungkin ke mungkin bisa dibikin doa gitu, kita berdoa bersama lagi mudah-mudahan pandemi corona ini bisa selesai secepatnya gitu, bisa beraktivitas sama kembali. Terima kasih. Jadi kita secara selalu optimis diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita